Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, pada video kali ini saya ingin sharing nih kepada Sobat Maya tentang reksadana obligasi. Nah, kita tahu sendiri ya, reksadana obligasi ataupun reksadana pendapatan tetap, akhir-akhir ini trennya lagi nurun. Nah, pertanyaannya adalah, kapan sih waktu yang tepat untuk kita masuk ke reksadana obligasi ini? Saya selalu ingat kata pepatah orang bijak nih ya. Dalam setiap penurunan pasar ataupun market crash, itu selalu ada kesempatan. Nah, apakah waktu ini kesempatannya kita untuk masuk ke reksadana obligasi untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal? Di sini saya ingin mengulas beberapa hal sehingga bisa mungkin menambah pertimbangan Sobat Maya untuk masuk ke reksadana obligasi ataupun reksadana pendapatan tetap ini. Nah, bagi yang penasaran, jangan lupa saksikan sampai habis ya. Nah Sobat Maya, sebelum kita mulai videonya, bagi Sobat Maya yang saat ini belum pernah berinvestasi di reksadana ataupun ingin mencoba investasi di reksadana, bisa mendaftar di platform Bibit. Nah, jadi saya juga membeli reksadana itu di platformnya Bibit ini ya. Nah, kalau misalnya Sobat Maya mau mendaftar di Bibit, dapat menggunakan kode referral saya, yaitu Sudarsan. Nantinya Sobat Maya akan mendapatkan Rp25.000 cashback yang dapat digunakan untuk berinvestasi. Nah Sobat Maya, kita langsung ke topik kita ya. Apakah ini saat yang tepat bagi kita untuk masuk ke reksadana obligasi ataupun reksadana pendapatan tetap ini? Nah, salah satu alasan kenapa reksadana pendapatan tetap kita itu bisa turun, trennya nih ya, cenderung turun, itu karena adanya sentimen global nih Sobat Maya. Nah, sentimen globalnya itu seperti apa sih? Nah, sentimen globalnya yaitu naiknya yield US Treasury 10 years bond yield secara drastis nih Sobat Maya. Jadi US Treasury itu kayak surat utang negaranya Amerika kayak gitu ya. Nah, kemarin tuh naik gila-gilaan karena adanya euforia. Kenapa bisa euforia? Karena market ataupun pasar itu menilai bahwa perkembangan ekonomi di Amerika itu akan terus membaik, apalagi ada stimulus. Terus proses vaksinasi secara masif tuh ya. Terus penurunan kasus COVID secara global. Nah, jadi sentimen-sentimen tersebut membuat US Treasury 10 years bond yield itu naik secara signifikan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, dalam 1 tahun terakhir tuh, di Agustus 2020, itu US Treasury 10 years bond yield ini masih di level 0,56 nih Sobat Maya. Tapi kalau kita melihat di puncaknya di Maret, akhir Maret nih ya, tahun 2021, itu udah jadi di level 1,72 nih Sobat Maya. Jadi hampir 3 kali lipat ya. Malah udah 3 kali lipat lebih. Nah, hal ini mengakibatkan dana asing yang ada di emerging market seperti kita nih pindah ke US bond yield tersebut karena minim resiko dan yieldnya itu lumayan bagus banget Sobat Maya. Kalau misalnya bisa dapat di 1,7 itu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat 1 bulan terakhir ini, nih ya grafiknya, 1 bulan terakhir ini US Treasury 10 years bond yield itu udah mulai cenderung turun nih Sobat Maya. Kalau misalnya kita lihat udah agak menuju downtrend nih. Nah, kenapa kira-kira bisa 1 bulan terakhir ini malah turun? Nah, karena bisa dibilang kenyataan yang terkuak. Kenapa bisa saya bilang kayak gitu? Karena ekspektasi itu nggak seindah realitanya. Kan kalau misalnya market tuh sebelumnya euforia, terus kembali ke US Treasury 10 years bond yield itu karena menganggap bahwa ekonomi US itu akan semakin membaik kayak gitu kan. Tapi pada kenyataannya ternyata enggak kayak gitu juga. Jadi kan semuanya perlu proses. Jadi kadang market itu emang menilai sesuatu itu berlebihan. Nah, makanya harganya bisa naik drastis. Tapi dengan kondisi seperti ini, yang dimana orang-orang mulai menyadari realita makroekonomi di US nggak sepenuhnya pulih, terus belum menunjukkan perubahan yang signifikan juga. Nah, hal ini mengakibatkan US Treasury 10 years bond yield-nya itu akan mulai stabil nih, menuju harga wajarnya. Nah, saya nggak tahu apakah nanti itu dia akan kembali ke level 1 ataupun di bawah 1. Tapi yang jelas sekarang tuh lagi agak downtrend nih Sobat Maya. Dengan adanya penurunan ini, dana asing itu akan kembali mencari
instrumen yang aman tapi menghasilkan yield yang lumayan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah surat hutang negara Indonesia. Karena kita emerging market, kita memberikan yield itu yang masih oke banget nih dibandingkan US. Cuma memang resikonya sedikit lebih besar. Cuma kalau misalnya kita lihat di domestik sendiri nih, kayak suku bunga acuan kita itu cenderung akan turun nih Sobat Maya. Sekarang di level 3,5. Nah, itu kemungkinan akan stabil sampai akhir tahun ataupun ada kemungkinan untuk turun sekali lagi. Kayak gitu ya sampai akhir tahun ya. Nah, hal ini mengakibatkan yield obligasi kita nantinya akan naik. Sementara reksadana pendapatan tetap ataupun reksadana obligasi ini minimal 80% ditempatkan di obligasi. Artinya kalau misalnya yield obligasi naik, maka otomatis reksadana pendapatan tetap itu juga akan naik kinerjanya Sobat Maya. Nah, apakah ini bisa jadi peluang buat kita? Menurut saya iya Sobat Maya. Makanya jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Ini adalah saat dimana reksadana obligasi kita akan mulai rebound lagi nih Sobat Maya. Nah, kalau misalnya Sobat Maya udah merasa cukup, nanti tinggal dijual lagi aja. Karena saya lihat ini masih dalam jangka pendek doang nih Sobat Maya. Untuk jangka panjangnya kita harus lihat lagi makroekonomi, perkembangan COVID, dan lain sebagainya gitu. Terus, hal yang agak mengganggu saya nih ya untuk reboundnya reksadana obligasi kita ini adalah nilai tukar rupiah terhadap USD. Nah, hal ini pengaruh juga nih Sobat Maya, karena kalau misalnya nilai tukar rupiah itu melemah, maka dana asing itu akan berpikir ulang nih. Nanti jangan-jangan mereka malah rugi di selisih kurs gitu. Tapi kalau misalnya nanti rupiah menguat nih, apalagi misalnya di bawah 14.000, wah, itu reksadana obligasi bisa terbang juga tuh Sobat Maya. Cuma kayaknya untuk saat ini agak mustahil ya, jadi masih di sekitar 14.3 sampai 14.7 lah range-nya USD, masih sideways di situ aja. Nah Sobat Maya, sekian sharing saya hari ini. Semoga sharing saya ini bisa menjadi pertimbangan nih buat Sobat Maya, apakah mau mencoba investasi di reksadana obligasi untuk saat ini. Nah, kalau dari pendapat saya sendiri tadi ya, saya bilang bahwa ini saat yang tepat nih buat kita untuk nyicil masuk ke reksadana obligasi. Tapi ingat ya, nyicil. Kenapa nyicil? Karena nggak ada hal yang pasti di dunia ini Sobat Maya. Kita harus tahu hal itu sebelum kita mulai berinvestasi. Jangan selalu memikirkan gain-nya, tapi ingat juga ada resiko di setiap investasi tersebut. Nah, gimana kita meminimalisir resikonya? Adalah dengan melakukan cicil itu ataupun dollar cost averaging tersebut. Nah Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Semoga Sobat Maya suka dengan video saya hari ini dan bisa memulai investasi di reksadana obligasi ya. Mulai dari nominal kecil aja dulu Sobat Maya. Nanti kalau misalnya udah nyaman, baru mulai menambah sedikit demi sedikit gitu. Reksadana juga itu udah lumayan aman ya, karena dikelola oleh manajer investasi. Jadi kita nggak perlu harus yang melakukan research yang details banget, karena ya itu tugasnya manajer investasi sih sebenarnya. Cuma kalau kita mau lebih expert, lebih melek tentang finansial, nantinya Sobat Maya harus melakukan research sendiri. Nanti mulai misalnya dari reksadana beralih ke saham ataupun instrumen lainnya, kayak gitu Sobat Maya. Yang paling penting adalah bagaimana kita belajar dan money management. Itu aja sih Sobat Maya. Nah Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Semoga Sobat Maya suka dengan video ini. Kalau misalnya Sobat Maya suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya Sobat Maya nggak suka, boleh menekan tombol dislike. Tapi jangan lupa untuk meninggalkan komentar pada kolom komentar juga ya Sobat Maya. Jadi saya tahu nih apa yang harus saya perbaiki kembali. Nah Sobat Maya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa untuk bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu sukses ya. Dah.